Halo guys, assalamualaikum. Sebelumnya kenalin dulu ya. Mungkin kalian buat yang sering ngeliat video aku udah tahu banget sama aku. Tapi sekali lagi perkenalkan, nama aku Nisa Zahra dengan NIM 2313300055. Aku mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Sekarang aku semester 4. Video ini aku record demi memenuhi kebutuhan tugas kuliah aku dengan mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusuma. Tapi sebelum ke inti pembahasan dari video ini, aku sebelumnya mau minta maaf karena di minggu kemarin aku nggak bikin video ini dan memenuhi kewajiban aku membuat video learning journal karena kemarin tuh sempat ada kendala, rahang aku sakit guys, jadi nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngomong yang emang terlalu kebuka mulutnya, dan nggak bisa ngomong yang kenceng. Sekarang juga masih kayak gitu. Maaf ya guys, berisik soalnya aku ngerekodnya di depan rumah, karena kalau di dalam rumah itu gelap banget, makanya aku ngerekodnya di depan rumah, dan kebetulan rumah aku tuh deket banget sama jalan. Jadi sekali lagi aku minta maaf atas kendala kemarin, tapi setelah ini aku pasti bakal selalu mengusahakan membuat video learning journal. Oke, kemarin jadi ternyata tuh presentasi dari kelompok 3 ini tuh membahas anatomi penulisan berita dan artikel, dan aku lihat PPT-nya juga banyak banget pembahasannya. Di PPT mereka ada ngebahas definisi dan konsep anatomi berita dan artikel. Nah, di sini tuh aku bakal ngejelasin dari sisi artikelnya dulu ya, karena di sini juga mereka slide pertama sampai slide ke-4 kalau nggak salah itu tuh menerangkan soal definisi dan konsep dari artikel. Nah, jadi yang pertama itu artikel perlu banget dong pasti judul. Sebelum kita paparkan isi-isinya, kita harus tahu dulu nih judul besar dari artikel yang bakal kita buat tuh apa. Terus juga gak lupa pasti artikel tuh ada yang namanya abstrak. Terus juga ada kata kunci supaya orang-orang yang nyari artikel kita itu tuh gampang gitu tuh. Terus juga nggak lupa sama pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan tentunya hasil penelitian. Itu yang paling penting. Terus juga ada kesimpulan, dan yang terakhir ada yang namanya daftar pustaka. Oke, jadi aku mau lanjutin video yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini aku bakal ngejelasin proses pembuatan berita dan artikel. Nah, yang pertama itu pasti perlu banget yang namanya riset. Riset itu sebuah proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan data guna menjawab pertanyaan atau kayak memecahkan masalah gitu ya. Nah, jenis riset itu meliputi yang pertama itu survei, yang kedua eksperimen, yang ketiga grounded, yang keempat mix metode kuantitatif dan kualitatif. Terus yang kedua itu ada penulisan artikel dan berita mengikuti pendekatan sistematis. Struktur artikel umumnya menggunakan format IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, dengan elemen yang pertama itu judul, abstrak, pendahuluan, metode hasil, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Penulisan mengikuti prinsip jurnalistik dan struktur piramida terbalik.
Nah, yang pertama itu pengumpulan informasi, penerapan unsur 5W1H ya tentunya, dan juga penyusunan informasi dari penting sampai ke informasi yang memang kurang penting gitu tuh. Terus yang ketiga, penyuntingan. Penyuntingan itu dilakukan untuk memperbaiki ejaan, diksi, struktur kalimat, dan memastikan kelayakan artikel atau berita sebelum diterbitkan tentunya. Terus juga ada ini sama ya, etika dari penulisan berita dan artikel. Nah, etika menurut akademik itu yang pertama, artikel hanya boleh dipublikasikan sekali kecuali ada alasan yang khusus. Terus yang kedua, jika penelitian didanai pihak ketiga, sponsor harus disebutkan. Terus juga harus orisinal atau asli gitu, bebas plagiarisme, jadi nggak boleh ada plagiarisme tentunya, pasti hal itu harus diturnitin dulu ya terlebih dulu, serta akurat dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Etika jurnalistik yang pertama berbasis fakta, harus dapat diverifikasi ya tentunya. Yang kedua, berimbang, sajikan informasi dari berbagai sudut pandang, jadi nggak cuma dari sudut pandang dari satu sudut pandang atau dari sudut pandang kita sendiri. Terus juga struktur penulisan, gunakan unsur 5W1H tentunya, serta piramida terbalik. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas jurnalisme. Terus yang ketiga, definisi konsep anatomi artikel dan berita. Pengertian berita sendiri dalam KBBI 2003, berita adalah cerita atau keterangan tentang kejadian atau peristiwa yang aktual. Menurut Jani Yosef tahun 2009, berita itu adalah laporan terkini tentang fakta atau pendapat penting yang menarik. Kalau menurut Huta Sohet tahun 2003, keterangan mengenai peristiwa atau pernyataan manusia. Nah, struktur dari berita sendiri itu yang pertama, headline atau kalimat utama yang ngebikin si pembaca nih menarik gitu tuh, tertarik gitu sama berita yang bakal kita sajikan. Terus subheadline. Terus yang kedua ada subheadline, memberikan konteks tambahan. Terus yang ketiga ada body, inti berita, menjelaskan secara lengkap dan ringkas dari isi berita tersebut. Yang keempat, conclusion, maaf kalau salah sebut, jadi itu tuh adalah ringkasan inti atau penutup. Dan yang terakhir tentu saja ada kesimpulan ya pasti. Berita dan artikel adalah media menyampaikan informasi ke publik, isi harus informatif, kreatif, dan menarik. 3 tahapan utama pembuatan meliputi riset, penulisan, dan penyuntingan. Etika dan struktur penulisan sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan. Mungkin segitu aja learning journal kali ini. Kalian tuh nggak bosen-bosen ngeliat aku ngomong di learning journal ini. Bye.